Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7D SMP Negeri 20 Surakarta. Senang sekali Ibu bisa kembali bertemu kalian walaupun dalam jarak jauh dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Anak-anakku yang tercinta, pada minggu ini kita akan mempelajari kelanjutan dari minggu-minggu lalu, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang keempat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan berdoa lebih dahulu, ya, supaya dalam belajar kita ini kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian dilancarkan belajarnya, dan juga kalian nanti akan diberkati supaya bisa berprestasi dengan baik. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, kita pada saat ini akan belajar tentang keberagaman antar golongan di Indonesia. Keberagaman antar golongan di Indonesia. Baik, kita sudah belajar tentang keberagaman suku, agama, dan ras. Tetapi juga kita akan belajar tentang keberagaman antar golongan di masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini ya adalah menurut Syarif Muiz ya, yang dikeluarkan bukunya tahun 2008. Struktur masyarakat ditandai dua ciri atau dua titik pandang, yaitu yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Anak-anak, lapisan itu sering disebut kelas, ya, lapisan sosial sering disebut kelas sosial atau social stratification. Social stratification adalah lapisan dalam masyarakat atau kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu di dalam suatu sistem sosial. Dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai juga adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi masyarakat. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri atas 2 orang atau lebih
yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam struktur. Nah, sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Keberagaman kelompok atau golongan dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting. Tanpa disadari, manusia yang lahir di dunia menjadi anggota kelompok dan terkait dengan kelompok atau kelompok lain. Contohnya, kita lahir langsung. Nah, kita akan menjadi anggota keluarga atau kita masuk dalam kelompok keluarga, masuk dalam kelompok RT, ya, di mana kita tinggal, masuk dalam kelompok RW, kelompok kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan negara. Ya, ini termasuk kelompok atau golongan. Dalam perkembangan berikutnya, karena perkembangan umur, kita akan masuk lagi pada kelompok lain. Kita bisa masuk pada kelompok atau golongan sekolah, bermain, kelompok remaja, pemuda. Nah, kalau Bu Kris masuk ke orang tua, masuk ke lansia. Kemudian kelompok kerja, kelompok ibadah, kelompok organisasi. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi kelompok-kelompok atau golongan-golongan di mana di situ kita masuk atau kita menjadi anggotanya. Jadi jelas manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu terkait dengan kelompok dan tidak mungkin bisa lepas dari kelompok. Oleh sebab itu, kelompok atau golongan sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman antar golongan harus bisa menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongannya, tidak boleh terjadi perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Namun, seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu kita lestarikan dan kita jadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh anak-anak, oleh sebab itu, ya, janganlah kita menonjolkan golongan kita, janganlah kita menonjolkan kelompok kita. Kita harus juga menghargai kelompok lain atau golongan lain. Dan itu merupakan ciri kita sebagai bangsa Indonesia karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dulu anak-anak, kalian nanti bisa membaca materinya melalui buku paket atau e-learning. Ya, kemudian kerjakanlah tugas yang ada di e-learning. Ya, jadi kalian nanti mencari 5 orang di sekitarmu. Ya, kemudian kalian amati dan kalian wawancarai. Mereka ini masuk atau menjadi anggota kelompok apa saja atau golongan apa saja. Bisa merupakan golongan sosial, golongan ekonomi,
atau golongan politik juga boleh, golongan masyarakat juga boleh ya, banyak sekali. Setiap contohnya Bu Kris ya, Bu Kris ini sebagai anggota keluarga ya, golongan keluarga atau kelompok keluarga, kelompok RT, kelompok RW, kelurahan ya, seperti tadi sampai negara. Selain itu Bu Kris masuk ke kelompok guru atau golongan guru. Kemudian pada saat ibadah Bu Kris karena beragama Kristen, Bu Kris masuk golongan ya umat Kristiani, masuk anggota gereja. Ya, kalian juga seandainya kalian seorang muslim atau yang kalian wawancara berarti mereka masuk golongan ya penganut agama Islam, kemudian menjadi anggota masjid dan lain sebagainya. Kalian kerjakan ya, pasti bisa. Baik anak-anak, selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.